Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nurhayati. Saya adalah guru PAI SMK Muhammadiyah Todanan. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Daljab 2022 Angkatan 3 LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030220043. Dan pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SMK Muhammadiyah Todanan Kabupaten Blora, kelas 11 akuntansi dengan materi pengurusan jenazah, bab mengkafani jenazah. Mari kita saksikan video UKIN dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat. Amin. Semuanya sehat. Mudah-mudahan kedepannya semuanya juga sehat. Insya Allah nanti ilmu kita yang kita dapatkan hari ini akan mendapatkan berkah bagi kalian semua dan bermanfaat untuk diri kalian dan orang lain. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Kita berdoa bersama-sama, diawali dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat pendek. Ayo Ketua kelas silahkan untuk berdoa. Dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita tadi, pembacaan surat Al-Fatihah bisa mengawali pelajaran hari ini dengan baik sampai lancar sampai selesai. Dan saya absen dulu. Yang tidak masuk hari ini. Yang tidak masuk semua enggak ya? Ya, masuk semua. Alhamdulillah 100% masuk semua. Mudah-mudahan ke pelajaran hari ini, maka saya akan mengajak kalian untuk sejenak berdiri supaya kalian semangat. Kita angkat tangannya tinggi. Semuanya semangat ya. Saya hitung 1, 2, 3. SMK Muhammadiyah Todanan bisa luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, saya akan memberikan materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang pengurusan jenazah, kafani jenazah. Pengurusan jenazah ada 4. Yang pertama itu adalah tentang, untuk materi kali ini masih menyambung dengan materi yang kemarin, yaitu tentang memandikan jenazah. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin tentang memandikan jenazah? Saya, Bu. Ya, Mbak Lulu. Memandikan jenazah harus Islam. Ya, Islam. Berakal sehat. Balik. Amanah. Dipercaya. Ya. Dan berjenis kelamin sama. Itu pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang
kita akan belajar tentang mengkafani jenazah. Siapa yang sudah pernah mengkafani jenazah? Saya beri materi tentang mengkafani jenazah. Pertanyaan saya yang bisa menjawab, kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah berwarna. Jadi kalian belum pernah mengkafani jenazah, maka nanti saya akan menjelaskan tentang mengkafani jenazah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, beri tujuan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah 3.71, menjelaskan ketentuan dan syarat-syarat mengkafani jenazah. 3.7.2 adalah menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. 3.7.3 adalah menganalisis pengertian, sunah-sunah dan tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Kemudian KD menyajikan prosedur pelaksanaan pengurusan jenazah. 4.7.1 menyajikan paparan tentang tata cara mengkafani jenazah. 4.7.2 adalah mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah laki-laki sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, yang 4.7.3 adalah mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah perempuan sesuai dengan syariat Islam. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan ketentuan dan syarat-syarat mengkafani jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan benar. Melalui diskusi dan tanya jawab, nanti kita diskusi. Kalian nanti diskusi, saya akan membagi beberapa kelompok dan tanya jawab. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis pengertian, sunah-sunah dan tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan dengan benar. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan paparan tentang tata cara mengkafani jenazah dengan baik dan benar dan wan. Nah, bentuk penilaian saya ketika nanti kalian maju berkelompok itu adalah bagaimana cara kalian berpresentasi, bagaimana cara kalian membuka presentasi dan mempraktekkan demonstrasi yang akan saya peragakan di depan, kemudian per kelompok nanti maju satu persatu untuk memperagakan materi yang saya ajarkan. Kemudian ditutup oleh kelompok. Jadi penilaian saya adalah bagaimana kalian itu nanti per kelompok bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, cara membuka, cara untuk mempraktekannya. Itu penilaian dari saya. Nah, sekarang saya bagi menjadi 3 kelompok. Silakan kalian berkelompok dan memulai untuk presentasi. Silakan untuk membuka buku halaman 165. Mbak Ica tolong dibantu. Halaman 165 tentang pengurusan jenazah. Buka dalil tentang pengurusan jenazah, yaitu surat Ali Imran ayat 185. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mbak Afid, surat Ali Imran ayat 185. Sini Mbak Afid membacanya di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya adalah dalil yang melandasi mengkafani pengurusan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila sebagian muslim sudah datang untuk mengurusnya, maka sebagian muslim yang lain tidak perlu untuk mengurusnya. Nah, ini untuk mengkafani. Sekarang mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain berwarna putih.
Yang pertama, hukum dan syarat orang yang mengkafani sama dengan orang yang memandikan jenazah. Jadi syarat dan hukumnya memandikan jenazah itu sama dengan syarat mengkafani jenazah. Ada yang bisa mengulang lagi tadi? Yang pertama, harus beragama Islam. Kedua, berakal sehat, balik, amanah atau bisa menjaga rahasia. Dan yang terakhir adalah berjenis kelamin sama. Kemudian yang kedua adalah kain kafan yang diperoleh dengan cara halal. Kain kafan yang diperoleh dengan cara halal, tidak hasil mencuri atau diperoleh dari baitul mal atau dari hasil keluarganya sendiri. Yang ketiga, kain kafan yang digunakan berwarna putih dan bersih. Dan yang keempat adalah kain kafan minimal 1 lembar untuk laki-laki dan minimal 3 lembar untuk perempuan. Mbak Rani, coba pertanyaannya apa? Mbak Rani. Kenapa kain kafan yang digunakan harganya tidak boleh mahal? Ya, pertanyaannya Mbak Rani, kenapa kain kafan yang digunakan tidak boleh yang harganya mahal? Karena Nabi Muhammad menyunahkan untuk kita memakai kain kafan itu secara sederhana, tidak boleh berlebihan. Jadi tidak boleh menggunakan kain kafan yang harganya mahal karena itu nanti akan berlebihan. Ada pertanyaan lagi? Mbak Nica. Tali yang digunakan untuk menali kain kafan ada berapa? Tali yang digunakan untuk menali kain kafan itu ada berapa? Tali yang digunakan adalah hitungan ganjil. Yang jelas tidak boleh 1. Kalau 1 hanya di atas, yang bawah nggak bisa ditali. Jadi tali yang digunakan itu minimal 3. 3 itu untuk anak kecil atau bayi. Terus 5. 5 itu pada umumnya yang badannya standar, itu 5. Yang terakhir adalah bisa 7. 7 itu kalau badannya terlalu besar. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, Mbak Cindy. Bagaimana kalau kain kafan yang digunakan tidak mencukupi atau menutupi bagian bawah kepala atau kaki? Bagaimana kalau kain kafan yang digunakan itu tidak mencukupi atau tidak menutupi bagian kepala atau kaki? Itu ditutup bisa menggunakan dengan kain seadanya. Karena ada pertanyaan lagi? Mbak Maya? Saya pernah melihat tangan disejajarkan dengan badan ketika dikafani. Ketika dikafani, tangan disejajarkan dengan badan, tidak disedekapkan. Nah, itu permintaan dari keluarga. Karena apa? Karena khawatir kalau disedekapkan seperti ini, kemudian dikafani, khawatirnya adalah ada yang patah atau mencederai anggota tubuh jenazah. Jadi diluruskan atau disejajarkan dengan badannya. Itu pertanyaan bagus. Ada yang bertanya lagi? Ini lembar kerja yang akan kalian gunakan nanti dijawab pertanyaan di akhir pembelajaran. Nanti akan saya beri pertanyaan, bisa dijawab jangan lupa diberi nama ya. Ada yang belum? Nah, dikasih nama, jangan lupa itu nanti adalah untuk menjawab pertanyaan. Syarat kain kafan yang digunakan. Syarat kain kafan yang digunakan, yang pertama adalah berwarna putih lapis. Nah, saya akan presentasi atau demonstrasi bagaimana cara mengkafani jenazah. Perlu dipersiapkan ketika kita akan mengkafani jenazah, kain kafan yang berwarna putih dan bersih. Tali yang digunakan tadi ada berapa? 3, 5, dan 7. Ini kita menggunakan tali yang berjumlah 5. Kapas untuk perempuan ditambah dengan 2 lembar kain, yaitu berupa kerudung dan baju kurung. Nah, ini ada
minyak. Jangan lupa pakai minyak wangi untuk memberikan aroma wangi. Setiap satu helai kain diberi minyak wangi, kemudian diberi kain di atasnya lagi, diberi minyak wangi lagi, dan seterusnya. Baru kemudian ditutup. Nah, bisa itu berada di tengah-tengah. Usahakan nanti bisa menutup semuanya. Kali ini yang paling atas, tengah, terus paling bawah, ini bawah lutut, dan ini di tengah-tengah. Jadi tali yang digunakan itu nanti adalah di atas kepala, tangan, lutut, ini paha, lutut, dan paling ujung sendiri. Satu helai. Kemudian diberi minyak wangi atau kapur barus. Ditambah lagi satu helai. Satu helai ada di sana, Mbak. Ini yang untuk jilbab. Ini yang ketiga, kain kafan yang ketiga dibalik. Diberi minyak wangi lagi. Kemudian ini adalah baju kurung atau gamis berada di bawah untuk menutupi bagian bawahnya. Jilbab atau kerudung. Ini dalam keadaan tertutup jenazahnya. Nah, kapas dilihat, tolong diperhatikan semuanya. Kapasnya ditaruh di mata. Ini matanya, hidung, sama mulut. Anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Mbak Maya pernah melihat di YouTube ada orang yang dikafani, tangannya sejajar dengan anggota tubuhnya. Nah, seperti ini. Jadi dikafaninya itu seperti ini. Karena apa? Karena takut menciderai atau dikhawatirkan nanti tangannya mengalami patah tulang. Jadi kalau biasanya orang yang meninggal itu disedarik seperti ini. Baju kurung dulu yang bagian kanan, baru bagian kiri. Nah, untuk talinya paling atas, bagian atas kepala, mempermudah memakamkannya. Tali ketiga, tali keempat. Ini jenazah perempuan. Ada berapa lapis tadi digunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marcelina Sefti Wahyu Anggraini. Saya Naila Rahma Widiantika. Saya Afrika. Saya Dr. Saya Bila Afghani. Saya Nina Wibiruta. Saya Purnama. Mengkafani jenazah kita harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, pewangian, kapas, tali, dan kain kafan. Jenazah laki-laki bisa menggunakan 1 hingga 3 lembar kain kafan, dan untuk jenazah perempuan bisa menggunakan 3 sampai 5 lembar. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang putih bersih dan didapatkan dengan cara yang halal. Cara pertama untuk mengkafani jenazah, kita bisa menata tali-tali yang di atas tempat yang disediakan. Digunakan ada 5. Bisa juga 3 untuk anak kecil, 5 untuk orang dewasa, dan 7 untuk orang yang memiliki ukuran tubuh besar. Setiap helai kain kafan diberikan wewangian. Lalu lapis ketiga juga diberi wewangian. Dan baju kurung dan kerudung. Tidak lupa diberi wewangian.
Jika jenazah sudah diletakkan di atas kain kafan, kita bisa menutup bagian-bagian tubuh jenazah yang dikenakan untuk sujud dan bagian-bagian yang mengeluarkan cairan. Posisi tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Lalu kerudung ditata. Setelah itu memasangkan baju kurung. Lalu disusul kain kafan bagian kanan. Setelah selesai diselimuti dengan kain kafan, langkah selanjutnya kita bisa menalikan tali yang sudah disediakan tadi. Usahakan tali diposisikan di bagian kiri bagian tubuh jenazah. Agar memudahkan saat di dalam kubur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kelompok 2 untuk presentasi. Siapkan kelompoknya maju ke depan. Berikutnya silakan untuk memperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan serta memperagakan bagaimana cara mengkafani jenazah dengan benar. Langkah pertama sebelum mengkafani jenazah adalah menyiapkan barang-barang yang digunakan untuk mengkafani jenazah terlebih dahulu. Hal pertama yang disiapkan adalah menyiapkan kain kafan, pewangian, tali, dan juga kapas. Sudah disiapkan, lalu kita bentangkan beberapa helai kain kafan di tempat yang sudah disediakan. Kain yang digunakan harus berwarna putih bersih dan juga untuk jenazah laki-laki minimal 1 lembar jika sudah mencukupi. Jika belum mencukupi maka menggunakan 3 lembar. Untuk jenazah perempuan yang digunakan adalah 3 lembar jika sudah mencukupi. Jika belum mencukupi menggunakan 5 lembar kain kafan. Kain berwarna putih didapat dari harta yang halal. Setelah sudah disiapkan semua, kita bentangkan kain kafan di atas meja yang sudah disiapkan. Yang mengkafani jenazah sama dengan orang yang memandikan jenazah. Sebelum Adalah orang yang berakal sehat, orang yang baik, orang yang dapat dipercaya dan beramanah, dan juga beragama Islam dan berjenis kelamin sama. Sebelum kain kafan dibentangkan, kita tata terlebih dahulu masing-masing tali. Dan dibentangkanlah kain kafan di meja. Di masing-masing helai kain kafan diberi wewangian. Jenazah yang akan dikafani adalah jenazah perempuan, maka dari itu memerlukan kerudung. Setelah kain kafan sudah disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Langkah selanjutnya adalah menutup beberapa tempat yang biasa digunakan jenazah pada saat sujud, mulai dari mata, hidung, mulut, telinga, lutut, dan juga lubang-lubang yang masih Lalu setelah itu kita pasangkan jilbab pada jenazah perempuan. Setelah sudah, maka ditali dan talinya ditaruh di bagian kiri. Mbak Eva, presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 3.
Selanjutnya kita tampilkan untuk kelompok 3, kita beri waktu untuk presentasi terlebih dulu, baru kemudian mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan bagaimana cara mengkafani jenazah perempuan. Hal-hal yang perlu disiapkan untuk mengkafani jenazah perempuan yaitu yang pertama tali, kain kafan, pewangian, serta baju kurung dan juga kerudung. Kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki minimal 1 lembar sampai 3 lembar. Sedangkan untuk perempuan minimal 3 lembar dan maksimal 5 lembar. Kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah berwarna putih, bersih, dan didapatkan secara halal. Orang yang mengkafani jenazah sebaiknya beragama Islam, amanah, berjenis kelamin sama, dan berakal sehat. Langkah pertama untuk mengkafani jenazah yaitu terlebih dahulu yang berjumlah 5. Selanjutnya, bentangkan kain kafan dan setiap helai kain kafan hendaknya diberi wewangian terlebih dahulu. Kain kafan selanjutnya bisa dibentangkan dan juga diberi wewangian. Kain kafan ketiga diberi wewangian. Selanjutnya, bentangkan kerudung dan juga baju kurung. Jangan lupa diberi wewangian. Disiapkan, jenazah perempuan bisa diletakkan pada kain kafan yang sudah disiapkan di atas meja. Diusahakan sebelum ditali kain masih ada sisa untuk ditali. Di setiap anggota tubuh jenazah yaitu sujud dan anggota yang mengeluarkan cairan yaitu kubul dan dubur. Yaitu yang diberi kapas. Apabila kaki jenazah susah untuk disatukan, bisa disatukan menggunakan tali, dan juga tangan jenazah yang susah untuk disedekapkan bisa disejajarkan. Dilanjutkan dengan baju kurung, kemudian kain kafan yaitu dimulai dari sebelah kanan. Kemudian bagian sebelah kiri, pastikan kain kafan masih tersisa dan bisa untuk ditalikan. Saat menalikan tali jenazah, sebaiknya diletakkan pada sisi kiri tubuh jenazah dan talinya tidak perlu kencang agar memudahkan saat menguburkan jenazah. Jika sudah, jenazah bisa disolatkan dan kemudian bisa dikuburkan. Sudah. Saya periksa dulu. Tapi Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi sudah mempresentasikannya secara baik, secara berurutan, dan terima kasih, kerja kalian sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan ini semuanya nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan yang saya share di link yang sudah saya share di WA tadi, tolong silahkan dijawab di lembar yang sudah saya berikan tadi. Ada 10 pertanyaan, kalian bisa menjawab di kertas yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa ditulis nama lengkap, semua pertanyaan yang sudah saya share. Bisa dibuka tadi ya, linknya sudah dibuka ya. Ada pertanyaan yang susah dijawab. Nah, setelah selesai dikumpulkan. Nah, buku PAI, materi buku PAI-nya tolong dikumpulkan.
Dalilnya surat apa tadi dalilnya? Surat Ali Imran ayat 185, bahwa semua manusia itu nanti akan mengalami kematian. Nah, hukum pengurusan jenazah yang masih ingat tadi apa? Fardu kifayah. Apa pengertian dari fardu kifayah? Siapa yang tahu? Mbak Vivi, apa pengertian dari fardu kifayah? Nih. Fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, kaum muslimin yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa, akan tetapi jika di antara kaum muslimin tidak ada yang melaksanakannya, seluruh kaum muslimin yang mengetahui kejadian itu mendapatkan dosa. Pengertian dari mengkafani jenazah, siapa yang? Mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain kafan berwarna putih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hal atau apa saja syarat atau hukum ketentuan untuk mengkafani jenazah? Tadi pertanyaannya ini ada di sini, masih ada yang masih ingat hukum atau syarat ketentuan untuk mengkafani jenazah? Islam, berakal sehat, balik, keluarga yang mengetahui tata cara mengkafani, dan amanah. Islam, balik, Berakal sehat, keluarga yang mengetahui tata cara mengkafani, dan amanah. Amanah yang dimaksud dengan amanah apa? Orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa menjaga rahasia atau aib si jenazah. Kemudian ada lagi? Kain kafan diperoleh dengan cara halal dari harta peninggalan jenazah ahli waris, diambil dari baitul mal atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana. Syarat-syarat mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Syarat jenazah laki-laki minimal 1 lapis apabila sudah mencukupi, dan maksimal 3 lapis. Untuk syarat jenazah perempuan minimal 3 lapis apabila mencukupi, maksimalnya 5 lapis ditambah baju kurung atau kerudung. Bersosial dengan masyarakat. Setelah kalian membaca semuanya, setelah mempraktekkan semuanya, presentasi, demonstrasi, apa hikmah dari pengurusan jenazah ini? Ada yang Menjaga kehormatan umat Islam, menjaga aib jenazah, kehidupan beserta gemerlapnya tidak akan dibawa ke alam kubur. Pakaian semahal apapun tidak lebih baik dibandingkan kain kafan yang akan menjadi pakaian terakhir di alam dunia. Yang pertama, orang yang masih hidup akan menyadari betapa dekatnya kematian sehingga dapat mempersiapkan bekal yang lebih baik. Yang kedua, sebagai muhasabah diri, pengingat kematian bahwa seseorang pasti akan meninggal. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. itu hikmah yang disampaikan, Menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama manusia, membantu meringankan beban keluarga jenazah sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang sendiri. Manusia tidak ada yang abadi, bahwa makhluk di dunia ini nanti semuanya akan mati. Nah, ketika kita berada di masyarakat tentang prosedur pengurusan jenazah ini, itu akan menambah tali persaudaraan umat Islam. Yang pertama itu. Yang kedua adalah menjaga kehormatan umat Islam. Karena apa? Ada kerukunan, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang bukan makhluk individu, tapi tetap menjaga silaturahmi yang membutuhkan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Bahwa semahal apapun pakaian yang kita kenakan, itu tidak akan ada harganya. Karena semua yang akan kita bawa meninggal nanti itu adalah hanya berupa kain putih. Harta di dunia tidak ada apa-apanya. Maka untuk mempersiapkan kematian, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah berupa memperbanyak ibadah. Yang kedua, memperbanyak atau memperpanjang tali silaturahmi, mengutamakan kebaikan satu dengan yang lainnya, dengan tetangga, dengan teman-teman, bahwa manusia hidup di dunia itu tidak akan sendiri. Manusia itu pasti akan membutuhkan sesamanya. Nah, setelah selesai semuanya, hikmah sudah, terus untuk pertemuan yang akan datang adalah masih materi tentang pengurusan jenazah, yaitu menyolatkan jenazah. Saya harap pembelajaran kali ini bisa diterapkan nanti untuk kehidupan yang akan datang.
manusia tidak akan tahu maut itu menghampiri. Bisa saat ini, nanti, atau esok, atau besoknya lagi. Jadi persiapkan untuk selesai tugasnya, sudah dikumpulkan semuanya. Jangan lupa yang di link tadi dikerjakan. Ya, tugas selanjutnya adalah untuk mengerjakan soal esai yang saya share di link. Ada 5 soal. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini bisa ditutup dengan doa untuk ketua kelas, Mbak Eva. Silakan untuk menutup doa pertemuannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada yang kurang berkenan di hati, saya sendiri secara pribadi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.